Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Selamat tahun baru dan yang online juga selamat tahun baru. Happy New Year, boleh ketik juga untuk mengucapkan salam sama lainnya. Kalau tadi saudara belum sempat bilang sama kanan kiri mungkin bisa bilang gitu ya, selamat tahun baru ya. Dari tadi kita belum sempat say Happy New Year dan di tahun baru ini pasti banyak yang baru-baru gitu ya. Saya percaya Tuhan punya pimpinan penyertaan yang selalu baru setiap hari buat kita, amin. Di 2024 usia boleh bertambah. Tapi kasih Tuhan juga terus bertambah. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi masuki 2024 ini kita masuk dengan tema yang baru. Nah sebelum kita masuk menjelaskan tema, ada ayat ini yang saya pengen saudara lihat. Di Keluaran 33 ayat 15 dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Kalau boleh kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Di pagi tanggal 1, saya dan istri berdoa, kita dapatkan ayat ini. Di mana Tuhan ingetin bahwa dia seperti tiang awan dan tiang api. Kalau dia bergerak, bangsa Israel bergerak pindah. Bongkar semua, angkat semua, cabut semua, pindah. Waktu dia berhenti, meskipun tempatnya nggak enak, panas, kering, di situ semua bangsa Israel berhenti. Pasang lagi semua tenda, keluarin semua barang, koper dibuka, siap-siap lagi jalani hari-hari. Boleh nggak tahun ini kita jalan kayak bangsa Israel dengan pimpinan Tuhan. Bergerak di mana Tuhan suruh jalan, diam di saat Tuhan suruh diam. Jangan melebihi Tuhan, kalau Tuhan suruh stop, kita stop. Jangan lama-lama kalau Tuhan suruh jalan, kita jalan. Karena di mana ada pimpinan Tuhan, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Kalau kita jalan sama Tuhan, saudara jangan takut. Pemeliharaannya pasti cukup. Kemarin Pak John ngomong di akhir tahun tanggal 31. Dia cerita sekali lagi, gereja kita itu dipanggil dengan visi untuk memberkati suku-suku bangsa. Ya saudara ya, ini visi yang sebenarnya nggak keren, nggak senyaman. Mungkin kalau yang pengen lebih keren, lebih nyaman, nggak sekeren itu gitu. Karena suku-suku bangsa tuh kita bayangin apa sih? Desa-desa gitu kan. Orang-orang yang nggak mampu, yang jauh di sana. Dan itu betul, karena begitu banyak, saudara tahu di Indonesia aja, itu ada ratusan suku-suku bangsa yang belum pernah mendengar berita Injil sama sekali. Untuk kita bisa melayani mereka, bahkan banyak suku-suku bangsa yang belum punya akses ke pendidikan yang layak. Itu sebabnya kita mendukung pelayanan ini. Kita dukung pelayanan pesat, pelayanan desa terpadu saudara. Yang bangun sekolah bimbel sampai di ujung-ujung dunia sana. Yang katanya anak-anaknya aja waktu mereka masuk itu pada nggak punya nama. Kenapa nggak punya nama? Karena banyak anak-anak yang mati muda waktu kecil. Jadi visi ini tuh visi yang nggak keren kalau secara ukuran manusia gitu. Tapi saya ingatkan, pada saat kita jalan dalam pimpinan Tuhan, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Mungkin visi kita bukan, wah supaya kita punya keluarga yang berkualitas hebat. Tapi saya percaya, saat kita jalanin visi Tuhan, ternyata berkat Tuhan ada buat keluarga kita. Saat kita mungkin, kita nggak punya visi melahirkan 1.000 atau 2.000 bisnismen yang luar biasa, kaya dan berlimpah-limpah. Tapi saya percaya, saat kita menjalankan visi Tuhan, memberkati suku-suku bangsa, keluarga saudara diberkati, usaha saudara pun diberkati. Karena kita membangun kerajaan surga, bukan kerajaan kita. Pasti Tuhan yang berkati. Saat kita membangun kerajaan Tuhan, sekolah kita, pendidikan kita, kuliah kita pun diberkati. Karena bukan usaha kita, tapi kita mau lakukan semua buat Tuhan. Tuhan yang akan berkati kita. Yang percaya katakan amin saudara. Nah itu kenapa ayat ini, saya percaya ayat yang pas untuk memulai tahun 2024. Dan untuk itu tema kita, boleh klik berikutnya, adalah kata rebuild. Yuk katakan sama-sama rebuild. Rebuild, ini bicara membangun ulang. Nah pertanyaannya mungkin saudara mikir, kenapa perlu dibangun ulang? Kenapa nggak build ya gitu ya? Kenapa mesti membangun ulang? Nah ini dimulai dari sebuah kitab ya, bukan karena sebelah lagi pembangunan, meskipun itu menginspirasi mungkin ya. Tapi ada satu ayat, boleh klik berikutnya. Itu di Nehemia 2 ayat 18, dikatakan demikian. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka,
kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Klik lagi. Ya, sorry, balik back dulu ya, maaf. Saya lupa ada satu ayat bahasa Inggrisnya dikatakan let us start rebuilding. Itu kata kami siap untuk membangun, saudara. Jadi rebuild itu sebenarnya ketika bangsa Israel balik ke Yerusalem lagi reruntuhan. Dan kitab Esra dan Nehemia, di mana kita akan bahas di bulan Juli nanti, itu akan menggali apa sih yang sebenarnya terjadi, kronologinya, sejarahnya, sehingga bangsa Israel itu dalam pembuangan selama 70 tahun. Dan mereka ada di Babel. Terus mereka, Tuhan utus untuk membangun ulang reruntuhan yang berupa, satu, kotanya reruntuhan, kedua, bait suci reruntuhan, ketiga, temboknya pun reruntuhan. Jadi saudara, sebetulnya bagi orang-orang yang membangun ulang ini gak enak. Saya tuh waktu gali, saya lihat, oh ternyata bangsa Israel tuh di Babel tuh nyaman. Mereka punya rumah, mereka punya kerjaan, mereka punya sikon yang enak-enak gitu loh. Tapi ternyata mereka diutus sama Tuhan balik ke kotanya mereka untuk membangun ulang. Kenapa pertanyaannya? Karena ada beberapa pelajaran. Yuk kita klik baru. Yang pertama, Israel tuh kembali ke tanah perjanjian. Jadi di dalam rebuilding ada suatu janji-janji Allah yang akan digenapi di hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Itu sebenarnya Tuhan lagi bawa balik bangsa Israel ke tanah yang dikatakan tanah Kanaan itu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Waktu diutus balik, dibilang kan, waktu pertama kali bangsa Israel keluar dari Mesir dibilang bahwa kamu akan masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi di sana pun ada janji Tuhan yaitu bisa punya relasi sama Tuhan. Inilah basic. Kenapa nanti bulan-bulan ini kita akan belajar soal basic? Karena ada ini. Karena waktu di tanah perjanjian, Tuhan pun ada di sana. Nah, ini pelajaran pertama. Kedua, ini saya cepat dulu, nanti abis itu saya ada rekapnya abis ini, saudara. Saya akan rekap. Pelajaran kedua dari cerita ini. Dan ini cerita yang akan dibahas di kisah Esra Nehemia di bulan Juli. Jadi saya nggak gali eksegesis dalamnya, saya cuma ceritain pembelajarannya dulu aja. Yang kedua, Israel tuh membangun kembali mezbah Tuhan. Di tahun ini Tuhan juga ingetin soal membangun penyembahan sejati. Karena penyembahan bukan cuma soal lagu. Kita suka lagu cepet, lagu lambat gitu ya. Kalau lagu lambat bikin nangis gitu ya. Kalau saudara tadi tersentuh, puji Tuhan. Tapi kalau nggak ada lagunya, saudara masih worship nggak? Nah itu pertanyaannya. Karena kita seringkali menyembah kalau ada lagunya, kalau ada suasananya, kalau ada rasanya. Padahal penyembahan bukan soal rasa, penyembahan soal hati. Yang memilih untuk bilang, Tuhan nomor satu. That is worship. Tepuk tangan dulu buat Tuhan ya saat ini yuk. Israel kembali untuk membangun mezbah. Tadi mezbahnya udah gak ada, hancur. Berarti Israel tuh selama di Babel, mereka hidup fine, bagus, indah. Cukup berlimpah. Tapi mereka gak punya momen penyembahan. Kenapa? Karena untuk bangsa Israel gak kayak kita bisa menyembah di mana saja. Mereka enggak. Mereka butuh si bait suci itu, ada tempat penyembahan di situ. Mereka mesti bawa korban ke situ. Dan saat gak ada mezbah, mereka gak bisa bawa korban kemana-mana. Itu sebabnya mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka hidup gak bisa ngelihat, ngerasain Tuhan. Itu sebabnya penyembahan dibangun kembali. Nah, tahun ini saudara, pertanyaan ini bagus. Apakah kita hidup menyembah Tuhan? Apa kita hidup masih menyembah Tuhan? Atau ini perlu kita rebuild? Menyembah bukan di gereja saat ada lagunya, ingat ya. Menyembah di mana? Di mana saja. Saat hati kita bilang, Tuhan Engkau nomor satu. Engkau yang utama. Ada gak area yang kita bilang, sorry Tuhan, yang ini jangan. Yang itu boleh, yang ini jangan. Kalau soal gereja, saya hadir. Tapi kalau soal duit, jangan Tuhan. Jangan disentuh-sentuh, ini dompet saya. Kalau soal kerjaan, Tuhan jangan ikut-ikutan. Saya harus sukses gimana pun caranya. Kalau soal keluarga, di gereja kita semua senyum. Rumah kita semua ribut. Haleluya gitu ya. Mari saudara, di rumah kita menyembah Tuhan. Ada kasih Tuhan di keluarga kita. Di keuangan kita menyembah Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita atur, kita multiplikasi, kita investasi buat kemuliaan Tuhan. Kita beri untuk kemajuan gereja, bahkan kemajuan kerajaan Allah di muka bumi ini. Sama
di kerjaan, di usaha. Menyembah Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang dibangun? Ya, yang dibangun adalah bait Allahnya. Ini bicara soal ibadah tadi. Ingat bangsa Israel tidak bisa ibadah benar-benar tanpa ada si gedungnya ini. Mereka butuh gedung ini. Dan gedung ini, sorry bentar. Lagi flu saudara. Jadi bangsa Israel tuh nggak bisa tanpa ada gedung itu menyembah Tuhan. Dia butuh gedungnya. Kita bersyukur nggak perlu. Jadi saudara ingat ya, bangunan sebelah itu bukan supaya kita menyembah Tuhan karena kita butuh gedungnya ini untuk menyembah Tuhan, bukan. Ini justru ekspresi cinta kita sama Tuhan. Amin saudara. Gedung sebelah ini ekspresi. Nah beda ya, tapi bangsa Israel pada waktu itu butuh. Nah itu saya mau jelasin bedanya. Dan di situ ada ibadah yang dihidupkan kembali, ada keintiman sama Tuhan, ada kesaksian. Waktu ini dibangun, orang mulai ngelihat, wow, ternyata ada Tuhan yang hidup. Karena tantangan banyak, karena mereka nggak punya apa-apa, karena semua reruntuhan. Tapi kok bisa ya, ternyata bait Allahnya jadi. Nanti saudara di bulan Juli kita akan gali lebih dalam. Lanjut dulu. Apalagi yang kita akan lihat selama tahun ini? Nabi-nabi memberi ajaran lagi. Yaitu kita kembali kepada firman Tuhan. Oh nggak tahu nih kita kembali pada firmannya lagi. Apakah kita menjadikan firman itu sebuah petunjuk atau kita cuma jadiin firman ini obat tidur? Jangan-jangan gitu ya. Apa kita jadiin firman ini disiplin rohani atau cuma makanan yang kita lihat di Instagram atau sosial media? Bagus ini ayatnya Pak, amin gitu ya. Tapi tahun ini sama seperti kisah Esra Nehemia. Saudara tahu nggak? Waktu mereka bawa lagi ajaran, mereka itu khotbah berhari-hari. Itu yang saya tuh lagi pikir-pikir, salut juga ya. Itu diceritain ulang, dibaca lagi sama Nabi Esra. Kitab-kitab perjanjian lama, kitab-kitab Taurat khususnya itu 5 kitab pertama, dibacain ulang dan orang pada dengerin. Pada merenungkan, bahkan ada PA-nya, ada pendalaman Alkitabnya. Luar biasa. Dan tahun ini kita rindu, kita semakin dalam kenal Tuhan. Kita baca firman lebih baik lagi. Kalau saudara ketinggalan abahnya, ya, mari yang merah kejar supaya jadi hijau. Mari yang hijau jangan kendor gitu ya. Mari ketinggalan yang jauh, baca lagi, semangat lagi. Pelan-pelan renungkan firman Tuhan, siang dan malam. Ini pelajarannya, lanjut berikutnya, pelajaran satu lagi. Baru ini Israel membangun kembali tembok Yerusalem. Di sini ada tembok. Kalau ada tembok, ada apa sih sebetulnya? Kota yang ada temboknya itu ada apa? Ada perlindungan. Katanya kota bertembok itu bahasa Inggris itu fortress. Kalau diserang mereka tuh nggak gampang kalah. Karena mereka bisa tembak dari atas, musuh mau masuk itu cuma lewat pintu gerbang. Yang lainnya susah, mesti hancurin temboknya dulu dan sangat susah. Nah ini temboknya tuh gede-gede begini saudara, ini kira-kira reruntuhannya. Kemarin saya search di internet, oh ini kira-kira reruntuhannya tuh kayak gini. Batu-batu tuh besar-besar. Nah mereka membangun ulang, tapi ada yang kedua, namanya identitas. Ketika ada satu kota ada temboknya, itu jelas, itu kota A, itu kota B, itu kota C gitu ya. Nah ini kota ini namanya kota Yerusalem. Waktu mereka bangun, orang tahu, oh itu kota Yerusalem tuh ada di situ. Dan orang bisa datang, ini kotanya. Dan orang Yerusalem bisa keluar dan bilang, saya orang Yerusalem. Saya orang Israel. Nah di situ juga dibangun namanya budaya. Karena orang nggak sembarangan bisa masuk, mesti lewat pintu dulu. Kalau dulu campur-campur. Nanti saudara akan ketemu bahwa kalau di Esra Nehemia itu ada namanya kawin campur. Mereka nggak mau, mereka benar-benar harus memisahkan diri, set apart. Tapi saya nggak mau cerita soal dalamin Esra Nehemianya. Saya mau cerita ini sebagai latar belakang kepada 3 poin khotbah saya. Yaitu yang pertama, sebagai respon dari kata rebuild atau membangun ulang. Yang pertama, kita mau membangun ulang penyembahan. Katakan sama-sama penyembahan. Di 2 Tawarikh 7 ayat 14 sampai 16. Kalau saudara bisa ikutin saya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka,
dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Yang percaya katakan amin, saudara. Di mana ada penyembahan, di situ Tuhan hadir. Di mana Tuhan ditinggikan, di situ Tuhan hadir. Di mana hati orang tuh bilang, aku mau merendahkan diri, berbalik dari yang kesalahan. Aku bilang, aku mau jalan sama Tuhan. Di situ Tuhan hadir sungguh-sungguh. Dan bahkan dikatakan mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian. Saudara, kadang-kadang kita bilang, Tuhan kenapa gak jawab doa saya? Yang pertama kita perlu cek memang. Karena jawaban Tuhan gak selalu yang kita pengen. Seringkali jawaban Tuhan lebih baik dibanding yang kita pengen. Tapi yang lebih baik kadang-kadang gak sebaik ukuran manusia. Itu masalahnya, saudara. Kita pengen kerjaan itu, kita pengen jodoh itu, kita pengen barang itu. Tapi Tuhan bilang bukan itu yang terbaik. Dan mungkin itu yang Tuhan lagi bawa kita untuk bilang, iya sekarang saya mau menyembah. Kalau menyembah artinya tunduk sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, B, C. Jangan Tuhan bilang A tapi saya mau B. Tuhan bilang B tapi saya mau C. Gak bisa, saudara. Kita mau tunduk sama Tuhan. Yang percaya katakan amin sama-sama. Di tahun ini penyembahan harus jadi gaya hidup kita. Itu yang tadi kisah tadi Nehemia itu mengingatkan bahwa ada rumah tadi bait Allah dan kedua ada mesbah di sini. Dan di sini ada janjinya Tuhan. Maka pada saat rebuild yang pertama adalah penyembahan yang sejati. Tadi saya udah bocorin bahwa penyembahan bukan soal lagu. Bukan soal cepat atau lambat lagunya. Bukan soal tempat. Tapi soal kerendahan hati seorang yang mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Soalnya kita suka nyanyikan gitu. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Asik tuh lagunya. Terus kalau kita lagi sedih kita bilang, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Waduh udah nangis saudara kalau udah gitu ya. Tapi kalau tanpa kata-kata, kalau tanpa bahasa pun, apa kita masih bisa worship? Dan jawabannya adalah, ya. Saat saudara berdiam diri, saudara cuma serahkan semuanya. Nah ini penting tahun ini, serahkan semua rancangan kita di 2024 nih sama Tuhan. Saudara punya planning apa? Planning mau merit, planning mau bangun rumah, planning mau beli mobil, planning mau pindah, planning mau apa? Kesehatan saudara mungkin mau operasi, mau upgrade pendidikan. Ayo kita serahin sama Tuhan. Tuhan bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Tuhan yang mampukan. Tuhan yang kuatkan. Tuhan yang pimpin. Bahkan kalau Tuhan suruh stop, saya stop. Boleh gak kita tutup mata sebentar yuk? Ini rancangan kita. Kalau kita bisa serahkan semua sama Tuhan, kita tutup mata, kita bawa nih rancangan kita. Taruh di tangan kita seolah-olah ini semua rancangan saya. Taruh di situ kekhawatiran kita yuk. Taruh di situ pemikiran-pemikiran kita yuk. Taruh di situ kebingungan kita. Rancang kita sepanjang 2024. Bilang sama Tuhan yuk dengan lembut bilang. Aku serahkan semuanya. Bilang sama dia secara pribadi aku serahkan semuanya. Bilang sama dia aku tunduk sama engkau. Aku taat sama Tuhan. Apapun pilihanmu. Apapun, kemanapun kau bawa aku. Aku mau taat sama engkau. Yuk kita tunduk sama Tuhan. Bahkan ada yang merancang, saya mau punya anak. Yuk kita tunduk sama Tuhan. Tuhan yang akan pimpin saudara. Tuhan akan arahkan saudara. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mau katakan dalam nama Yesus. Saya katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan dulu yuk sebentar yuk. Ini yang pertama, kita mau rebuild penyembahan sejati. Saya harap ini jelas.
Bukan soal lagu, tapi soal hidup. Oke, klik yang berikut. Makanya ayat ini yang penting. Tadi saya udah ajak kita mendoakan. Kita baca ayatnya sekarang. Amsal 16 ayat 3. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala. Lucu ya? Coba kalau saudara baca. Serahkan perbuatan. Maka terlaksana segala rencana. Saya yakin rencananya bukan rencana kita. Rencana Tuhan. Rencana Tuhan buat kita. Yang lebih baik dibanding kita bayangin dan pikirkan. Tampilin lagi sekali lagi. Makanya tadi waktu saya ajak saudara mendoakan, boleh tampilin. Serahkan rancangan kita semua sama Tuhan. Karena pada saat kita menyerahkan, kita udah bilang gini, oke, this is my best. Inilah yang terbaik. Ya, aku bisa pikirin, rancangin menurut pikiran manusiaku. Ini kebutuhanku, ini keinginanku. Tapi Tuhan, kayaknya Tuhan tahu yang lebih bagus. Tuhan bisa kepikirin yang kita nggak bisa pikirin. Tadi lagunya apa? Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Saudara percaya itu, amin? Kalau kita percaya itu, maka dalam setiap langkah hidup kita akan libatkan Tuhan. Kalau kita nggak tahu, kita tanya Tuhan. Kalaupun itu yang terbaik, kita yakin yes. Tetap kita berdoa, Tuhan pokoknya Engkau tahu yang terbaik buat aku. Pimpin di situ. Kerjaan, usaha, sekolah, kuliah, pasangan, kesehatan, semua. Yang percaya katakan amin, saudara. Inilah dimana kita mulai penyembahan tahun ini. Serahkan semua rencana kita sama dia. Ambil lagi tadi sekali lagi, serahkan semuanya. Jangan setengah-setengah, jangan 3/4, jangan 7/8, 100%. Makanya tahun ini, klik yang berikutnya, saya mau mengajak kita nanti sepanjang tahun, tim pengembangan di sini mengajak kita untuk bisa belajar 3 hal ini. Rebuild the basics, itu di bulan depan. Ini mengenai kebiasaan-kebiasaan rohani kita. Berdoa, bersaat teduh, beribadah, memberi, bersahabat. Yang pertama. Tahun lalu udah, tahun ini kita lebih baik lagi. Yang kedua, rebuild the spirit. Kita mau bangun roh kita. Hubungan kita sama Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus itu nyata. Roh Kudus semua terlibat, dia penolong kita, dia penghibur kita. Makanya perlu kita semakin dalam hubungan sama Roh Kudus. Yang ketiga, rebuild status. Kita ini anak Allah, itu statusnya. Kita ini ditebus, kita ini umat pilihan. Nah, kita mau lebih dalam mengerti apa status kita di hadapan Tuhan. Oke, klik yang berikutnya. Itu pelajaran yang pertama yang kita mau bangun. Rebuild worship, membangun penyembahan sejati. Poin kedua, kita mau bangun apa? Yuk kita katakan sama-sama 2, 3. Membangun ulang pengenalan akan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16-17 saya bacakan buat saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, kalau pengen perbuatan baik, gak jauh-jauh. Firman Tuhan itu sumbernya. Tahun ini kita diajak untuk mencintai firman Tuhan. Anak saya namanya Fit itu sekarang tuh semakin rajin nulis surat cinta buat papanya. Semalam saya lagi naik ke kantor saya di atas lantai 3 gitu ya. Saya lihat udah segini tebalnya surat cintanya dia, saking banyaknya saudara. Jadi dia suka tulis I love you daddy gitu ya. Semangat gitu. Dia cuma kadang gambar hati, dia gambar dia sama saya lagi gandengan, lucu-lucu deh saudara pokoknya. Dan saya sama istri itu sengaja mengkoleksi surat-surat ini. Kita simpen buat jadi treasure gitu ya, harta karun. Supaya nanti 10-20 tahun lagi, saya bisa buka lagi dan lihat dan bersyukur. Oh ternyata anak saya sayang sama saya. Oh nanti lagi mulai remaja, saudara yang punya anak remaja mungkin tahu gitu kan. Mulai memberontak, mulai ngelakuin yang kita gak suka. Ntar saya buka lagi buat ingat, oh anak saya ternyata sayang sama saya. Tapi yang lebih sayang sama saya, yang nulis surat cintanya sama saya, itu bukan cuma anak saya, tapi Tuhan saya. Kalau musibah, tantangan, kesulitan, kekhawatiran, ketakutan lagi datang, kita carinya siapa? Harusnya kita cari firman-Nya.
surat cintanya tuh. Mazmur tuh isinya banyak banget penguatan saudara. Kemarin tanggal 3, saya tuh sengaja doa puasa. Dan di doa puasa itu saya buka lagi Mazmur, saya baca pelan-pelan, satu ayat demi satu ayat. Itu menguatkan banget. Mengingatkan banget. Ada kata, nanti saudara di encounter hari Jumat ini saya akan baikkan sama saudara, makanya datang di encounter. Atau ikut secara online. Ada kata berbahagia. Saya mau mulai tahun dengan bahagia. Dan itu saya ketemu banyak di Mazmur saudara. Saya terberkati, itu karena kita bisa mencintai firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 11 bilang gini, demikian firmanku yang keluar dari mulutku, gak akan kembali padaku dengan sia-sia. Tapi dia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. 2024, rebuild, itu bicara soal bangsa Israel tadi kembali ke tanah perjanjian. Kita gak punya tanah perjanjian. Kalau saudara jalan-jalan ke Israel, itu namanya jalan-jalan saudara. Dan itu merenungkan is a holy land ya, tanah kudus. Karena tanah kelahirannya Yesus. Kita bisa melihat kejadian-kejadian dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru kita bisa lihat. Tapi tanah perjanjian kita bukan itu. Tanah perjanjian kita di sorga. Amin saudara. Yang kita punya apa di sini? Janjinya Tuhan. Janji Tuhan ada di mana? Ada di firman-Nya Tuhan. Tadi ayat yang saya barusan bacain. Firmanku yang keluar dari mulutku gak akan kembali padaku dengan sia-sia. Tapi dia akan melaksanakan apa yang kuhendaki. Dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Makanya kenapa saya mau mulai tahun dengan bahagia. Karena tahun lalu saya banyak stres. Jujur saudara gitu ya. Dan jujur mulai tahun saya juga stres. Kalau saudara sama kayak saya, nanti Jumat kita bareng-bareng. Renungkan sama-sama. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu justru mau saudara bahagia. Tahu dari mana? Tahu dari firman-Nya. Coba saudara ketik cari bahagia di Alkitab. Banyak banget saudara. Bahkan Yesus punya satu khotbah namanya khotbah bahagia. Kurang bahagia apa coba gitu kan. Khotbah Yesus yang pertama itu ngomong berbahagialah kamu. Cuma saudara, dalam kita mencintai firman-Nya, yuk kita klik berikutnya. Kita mau mencintainya kayak gini. Ya kita baca ayatnya. Mazmur 119 ayat 10, 11 dan 14. 1, 2, 3. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu. Supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Aku bergembira mengikuti peringatan-peringatan-Mu. Lebih daripada memiliki segala harta. Wow. Ini kata-katanya Daud. Segitu dia cintanya sama Tuhan. Tadi ya kalau saya dapat surat cinta dari anak saya. Daud tuh ngeliat segitu cintanya Tuhan sama dia. Sampai dia tuh kalau baca firman Tuhan tuh bilang dengan segenap hatiku. Dalam hatiku aku simpen janjinya Tuhan. Ingat kita gak punya tanah perjanjian di dunia. Tapi kita punya janjinya Tuhan yaitu firmannya Tuhan. Yang kita bisa simpen bawa kemana-mana. Bukan cuma handphone yang kita bawa, tapi janji Tuhan dibawa di sini di hati kita. Makanya pada saat orang ngomong negatif, saat situasi lagi kalut, saat lagi banyak masalah, ada janji Tuhan yang bisa menguatkan kita melewati semuanya. Yang percaya katakan amin, saudara. Itu janjinya Tuhan, simpan di sini. Simpan di sini. Saudara, hari ini kita baca Alkitab gimana? Sekalipun saudara, hambanya hijau. Tapi apakah kita hijau karena lagi buru-buru supaya nggak dicari sama fasilitator kita? Atau kita hijau karena kita memang pengen banget dengar suara Tuhan lebih baik lagi? Ayo saudara tahun ini, saya tuh beli Alkitab baru tahun ini. Saya pengen bawa cuma saya ingat mimbar kita kecil di sini. Karena ya saudara kita lagi rebuild kan gitu ya. Jadi mimbarnya kecil, nggak muat gitu. Saya beli Alkitab baru. Saya beli buku-buku baru direkomendasi sama Pak Santino. Nanti kalau saudara mau rekomendasi bagus, TB2 yang saya beli. Di situ saya mulai lagi garis-garisin, warnain. Karena yang lama udah banyak garisnya gitu ya. Waktu diwarnain, waktu digarisin, itu Tuhan tuh kayak bicara pelan-pelan. Menyegarkan lagi, mengingatkan lagi, menguatkan lagi. Karena kalau udah banyak digarisin tuh udah tahu gitu kan. Oh iya dulu udah pernah baca, oh dapetnya ini. Tapi waktu pada saat kita baca lagi, ulang lagi, tapi masih kosong. Asik saudara, coret-coret lagi. Ayo saudara investasi lagi ya. Kalau
buku Alkitab saudara udah entah di mana gitu ya, atau udah jadul, udah nggak enak dibuka, udah robek apalagi, yuk kita beli lagi. Tahun ini masuk lagi. Cintai firman Tuhan yuk sama-sama. Kita renungkan firman itu siang dan malam. Yang percaya katakan amin saudara. Makanya klik, gereja ini akan memfasilitasi dengan tema-tema yang seperti ini di tahun ini. Yaitu ada perumpamaan di kitab Injil. Nanti kita akan bahas. Jarang-jarang kan perumpamaan sengaja dibahas. Nah, eksegesis Esra Nehemia. Tadi kita akan bahas secara dalam. Apa sih Esra dan Nehemia ceritanya. Lalu kita akan bahas tokoh Alkitab yang jarang dibahas. Kira-kira siapa? Kita tunggu tanggal mainnya. Pastinya nanti pas Santino 1 yang akan khotbah gitu. Kita akan dengar kisah-kisah Alkitab yang jarang dibahas. Dan terakhir Christmas. Karena kita pengen lebih dalam mengenal kisah-kisah tentang Christmas, tentang Natal. Oke, yang ketiga sekarang. Tadi kita udah rebuild worship, membangun ulang penyembahan. Katakan sama-sama membangun ulang penyembahan sejati. 2, 3. Membangun ulang penyembahan sejati. Yang kedua tadi kita membangun ulang pengenalan akan Tuhan. 2, 3. Membangun ulang pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, tahun ini kita mau membangun ulang misi. Katakan sama-sama misi. Bukan permisi gitu ya saudara ya. Misi ini adalah targetnya, tujuannya. Dikatakan di Matius 28 ayat 19-20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kumintakan kepadamu, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada. Tadi saya buka dengan ini. Setiap gereja, organisasi itu ada misinya. Nah salah satu misi yang Tuhan tempatkan buat gereja kita adalah memberkati suku-suku bangsa. Nah ini ayatnya tuh ini gitu. Kenapa kita memberkati suku bangsa? Ya kita memberkati pengennya sih bangsa-bangsa. Tapi Indonesia sendiri itu ada ratusan suku-suku bangsa gitu loh saudara. Saya baru ke Tobelo di akhir tahun kemarin. Saya baru tahu bahasa Indonesia nggak laku di sana saudara. Saya bingung dengerin bahasa mereka ngobrol gitu. Itu baru suku yang masih lumayan kota. Gimana kalau yang lebih deso? Saya punya satu orang kenalan, saudara bisa search di internet, mereka tuh nama organisasinya Bahtraku. Si Bahtraku ini itu menerjemahkan Alkitab ke bahasa suku. Sengaja mereka kerjain itu. Jadi mereka pengen orang-orang di suku tuh bisa membaca firman Tuhan di bahasa mereka. Mendengarkan banyak kan, karena yang tua-tua gak bisa baca, jadi audiobook ya, dengerin. Nah ini mungkin hal-hal yang kita akan partner sama orang-orang seperti ini. Kita lagi pendekatan sama satu organisasi namanya Finisher Movement. Ini keren banget karena isinya anak muda, lulus kuliah, banyakan tuh kedokteran atau guru, diutus ke daerah buat jadi PNS. Di sana mereka jadi tenaga kesehatan, jadi guru, sambil memberitakan Injil pelan-pelan ngobrol-ngobrol sama orang di daerah. Di suku-suku yang memang terasing dan terabaikan. There is mission. Saudara mungkin gak lihat di sini, gak kelihatan karena kita di Jelambar ibadahnya. Tapi yang kita lakukan kerjasama sama mereka jalan terus. Jadi kita mau terus bangun kerjasama ini sepanjang tahun ini saudara. Mari doakan. Kita mau undang mereka untuk sharing testimoni. Cerita kesaksian mereka sama kita. Supaya kita dikuatkan bahwa kita nih berpartner, kita nih mendukung, kita tuh mau melihat misi Tuhan digenapi di Indonesia. Meskipun mungkin bukan kita langsung yang tinggal di sana, tapi kita dukung mereka-mereka yang ke sana. Doa kita, dana kita, bahkan ntar kita ke sana kita datang sekali-sekali kita daya kita mau lakukan untuk misi Tuhan tergenapi di Indonesia. Yang percaya katakan amin saudara. Ini kerinduan dari gereja ini. Makanya tadi yang Tuhan ingatkan, ya ini gak keren karena gak kelihatan. Gitu ya. Karena gak wow, kalau yang di sininya gak kelihatan wow-wow banget. Tapi saudara tahu gak bahwa apa yang dilakukan itu udah nyampe yang saudara bagikan, uang yang saudara berikan, doa yang saudara berikan itu nyampe sampai di suku-suku bangsa sana. Sudah dan akan lebih baik lagi. Amin saudara. Wow. Saya percaya saudara, saya udah lihat soalnya. Contohnya udah ada, kan kita udah lihat anak-anak Batam yang datang kemarin itu akhir tahun ya saudara, itu contohnya. Ada 2 anak yang juga pelayanan di youth, di BKC juga, itu contohnya. Dari Tanah Toraja yang sekarang ada di sini, karena di sekolahin, dikuliahin oleh Pak John dengan dukungan saudara semua. Masih banyak suku lagi yang kita mau layani.
Masih banyak suku lain yang kita mau berkati sama-sama. Yang percaya katakan amin saudara. Itu. Oke, oleh sebab itu di tahun ini kita mau jalan misinya di mana aja. Nah ini saudara, ada 4 area. Yang pertama ada di keluarga kita. Saya tuh diingatkan banget pada saat mempersiapkan khotbah ini, bahwa tempat misi pertama adalah keluarga. Tadi kan saya cerita gereja, itu yang lompat, barusan saya udah ceritain ya. Tapi sekarang yang 1 sampai 3 ya saudara. Yang pertama, karena semua kita, kalau kita kerja, kita bisa ganti posisi. Manajer bisa diganti. Bahkan saudara punya usaha, bos bisa ganti. Bisa dijual usahanya saudara. Pelayanan pun saudara masih bisa tuker-tukeran. Tapi jadi papa, jadi mama, jadi suami, jadi istri, cuma satu. Itu saudara ya. Ada yang lain, jadi oma, jadi opa, cuma saudara. Gak bisa ganti, gak ada refund, gak ada tuker. Itu sebabnya kalau kita mau lihat generasi di bawah kita, pasangan kita, mengenal Tuhan, mulai dari kita yang mulai. Coba boleh taruh tangan dada yuk semua sama-sama yuk. Ayo dengar rendah hati kita bilang sama Tuhan. Saya mau menjadi keluarga yang terbaik. Buat anak, buat pasangan, buat orang tua saya. Di dalam nama Yesus. Amin. Jadi ini komitmen hati kita ya. Ingat, ini ladang misi pertama kita. Anak kita belajar tentang Yesus dari siapa? Saudara. Gak bisa bilang, oh BKC bagus. Bagus, saya percaya Bang, BKC bagus. Youth bagus. Tapi cuma 2 jam, 3 jam seminggu. Sisanya sama Sopo. Anda. Sama kita. Sama saya. Mau lihat doa dari mana? Saudara. Kenapa anaknya Pak Indra bisa puasa? Dari mana? Bapaknya pasti. Karena ngajarin doa siapa? Bapaknya. Nggak jauh-jauh gitu kan. Anak saya kemarin tuh dapat pujian dari gurunya. Jadi sekarang rapot tuh kan lucu ya. Kalau anak-anak KB gitu kan. Gurunya bilang gini sama saya. Anak bapak itu pengertian tentang Tuhannya bagus. Jauh dia teman-temannya katanya. Teman-temannya tahu cerita Alkitab. Tapi dia tahu Tuhan itu besar. Tuhan berkuasa dalam hati. Ada tapinya. Tapi kan tiap malam, enggak tiap malam sih. Tiap malam kita gantian lah ya, gantian ya. Karena saya kadang-kadang bolong gitu ya. Tapi kita gantian ceritain firman sama anak kita. Kadang lucu-lucu saudara. Saya bikin Yunus ketemu Mario. Gitu. Mario bros, nah itu saudara. Gak apa-apa. Tapi kan intinya dia dapat kisahnya. Ya, disambung-sambung dikit, Mario bros itu bukan karakter beneran, fiktif gitu ya. Orang tuh, keluarga kita itu bisa ngelihat Kristus dari kita. Yuk mari kita baikan ini. Saudara mungkin sekarang girannya bukan anak, tapi sebab saudara cucu, bisa juga. Karena sama, anak saya juga belajar firman dari grandmanya, gitu ya. Jadi kalau saudara main sama cucu saudara, kesempatan juga. Dimana kita mengasihi keluarga kita bahwa mereka kenal Tuhan. Yang kedua tadi apa di situ? Yang 2 sama 3 saya sambung sekalian. Pekerjaan, usaha, sekolah, kuliah kita. Ini tempat misi kita. Karena orang yang gak kenal Tuhan, kenalnya sama saudara. Mereka gak ke gereja, gak datang ibadah. Tapi mereka bisa lihat kita. Di mana kita ada di situ, Yesus ada. Perkataan kita mencerminkan Kristus. Sikap kita mencerminkan Kristus gak? Keputusan-keputusan kita mencerminkan Kristus gak? Adil gak? Membangun gak? Membawa damai gak? Ayo saudara, sebagai karyawan, sebagai manajer, sebagai pemimpin, sebagai pemilik, sebagai siswa, sebagai ketua, sebagai yang posisinya di atas, di situ kita bisa membawa Kristus. Kita memberkati suku-suku bangsa, mulainya di situ. Di mana kita berada itu penting sekali. Penting sekali. Di lingkungan sekitar kita, tetangga-tetangga kita. Kita ngobrol dengan benar, membawa kasih dengan baik. Apa yang kita omongin, bagaimana cara kita pikir, bawa di situ. Biar orang lihat sendiri, gak usah ngomong panjang lebar Yesus, tapi Yesusnya di sini. Nah itu kesaksian yang sejati. Ayo kita bawa misi kita.
Yang percaya katakan amin, saudara. Makanya ini rebuild yang ketiga, rebuild the mission. Tentu tadi saya udah sampaikan tentang gereja kita, saudara perlu tahu bahwa gereja kita terus melakukan misi dalam bentuk pelayanan masyarakat, ada pesta rakyat, donor darah, dan sebagainya. Tetap kita akan lakukan tahun ini. Ada bimbel murah, gratis, ada beasiswa sama anak-anak kurang mampu, dan sebagainya. Tapi saya mau closing dengan satu ayat terakhir. Oh ya, rebuild-nya kita akan bahas ini tahun ini. Jadi ada rebuild relationship, finance, mission, and the church. Ini yang mengenai poin yang ketiga, rebuild mission. Oke, klik, kita mau poin yang terakhir kita. Boleh kita bangkit berdiri, kita akhiri khotbah hari ini dan kita baca sama-sama. Ada 3 ayat. Oke, ya dari sini ya. Ini untuk menguatkan kita menjalani tahun 2024 dengan kata rebuild. Boleh musik balik ke depan. Mari kita baca Yosua 1 ayat 5 sampai 7. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tundukkan kepala kita.